Kabar kurang menyenangkan menimpa salah satu komedian ternama tanah air, Nunung Sri Mulat. Nunung didiagnosa mengidap penyakit yang mengarah ke kanker payudara, mengingat awalnya mengalami benjolan kecil di bagian payudaranya. Lantas seperti apakah Nunung yang menjelaskan kronologi dirinya ketika mengetahui terkena kanker payudara? Benarkah ia pun sempat down dan juga terpukul saat mengetahui dirinya terkena kanker payudara? Di sisi lain, kondisi presenter Indra Bekti pun kini semakin membaik pasca menjalani operasi pendarahan di kepalanya. Namun, benarkah mengingat Bekti sempat menjalani 3 kali operasi pada kepalanya, kini daya ingat Bekti pun masih loncat-loncat dan matanya pun juga masih buram? Dan benarkah pula, meski belum 100% pulih, pada tanggal 14 Februari mendatang, Bekti pun sudah mendapatkan job di dunia hiburan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kabar kurang menyenangkan datang dari komedian senior Nunung yang kembali diterpa ujian. Ya, di usia yang tidak lagi muda, kini Nunung pun harus menghadapi cobaan di mana ia dideteksi menderita penyakit kanker payudara. Bak sebuah firasat genetik kanker yang ada di darah keluarga membuat istri Ian Sambiran itu pun memprediksi akan menderita penyakit yang sama. Atas hal itulah, langkah cepat pun langsung diambilnya. Ia pun memeriksakan diri ke dokter yang menyarankan untuk melakukan serangkaian pemeriksaan medis, seperti ronsen dan biopsi yang hasilnya baru akan keluar pada Sabtu atau lusa mendatang. Bayang-bayang sang kakak yang terlebih dahulu menderita kanker, Nunung pun terbayang pengobatan yang harus ia lakukan nantinya, seperti halnya operasi dan juga kemoterapi. Namun ia mengaku masih menyimpan harapan untuk sembuh. Awalnya itu ya cuman ada kayak benjolan kecil gitu, ya aku pikir biasalah, nggak mikir sampai ke situ gitu. Terus setiap bangun tidur pasti aku raba gitu, udah nggak apa-apa setiap bangun tidur gitu. Tapi semakin kesana kok semakin gede gitu. Terus dan aku sendiri kan di keluarga aku memang ada genetik kanker ya, dari mulai bapak, ibu, kakakku semua kan kena. Terus aku yang udah mulai mikirnya ke sana pastinya lah. Cuman aku pikiranku positif aja dulu. Nah akhirnya kok mengganggu banget. Mulai bawa tas sebelah sini udah sakit, nggak bisa. Terus di sini sakit banget. Terus baru aku ngomong sama suamiku. Nah suamiku bilang ya udah ke dokter lah, cepet ke dokter, jangan disepelekan. Diraba-raba sama dokter, wah ini kayaknya ada mengarah ke sana bu, coba itu dulu di USG sama mamografi. Ya setelah selesai itu hasilnya yang benar mengarah ke sana. Diambil sampelnya kan kemarin kayak operasi kecil, diambil sampelnya ada 4 biji ya. 4 biji sampelnya. Itu yang diambil dari cairan, dari itunya sih ya masih ada harapan sih buat aku. 2 hari yang lalu masih ada lagi, ini aku masih punya harapan, mudah-mudahan hasil biopsinya itu kemarin biopsi 2 hari yang lalu, nanti Sabtu baru dikasih tahu hasilnya. Jadi difoto paru-paru, difoto semuanya, jadi sampai di mana gitu loh. Karena ada kemungkinan mengarah ke penyakit kanker payudara, saat ini pun Nunung sudah mulai menjaga pola makan dan memiliki banyak pantangan makanan.
seperti salah satunya tidak makan daging merah. Selain itu, Nunung mulai rutin minum jus. Hingga mau tidak mau komedian asal Surakarta itu pun harus menuruti anjuran dokter terkait pola makan. Dokter bilang jangan stres gitu aja udah, karena ini tuh lawannya stres. Kalau semakin Mbak Nunung stres, semakin aku panik, semakin apa, mereka cepat banget gitu. Dulu kakakku itu ya masih stadium 1, stres dia mau nggak mau operasi, 1 minggu itu udah naik stadium 2. Itu aku dikasih contoh sendiri sama dokter. Itu dulu ingat nggak kakak itu. Jadi Mbak Nunung kalau mau aktivitas aja, selama masih bisa, selama masih mampu, jadi masih aktivitas terus aja. Nanti nunggu setelah biopsi mau langkahnya gimana dokter, nah baru kita ikutin kemauannya dokter gimana. Udah mulai harus nggak makan daging dulu, terus ya kayak banyak sih pantangannya, banyak banget sih. Kalau harus minum jus terus gitu ya, jus yang paling bagus jus katanya ya mau nggak mau harus diikutin. Sakitnya Nunung kali ini berdampak pada perekonomiannya, mengingat selama ini dirinya adalah tulang punggung bagi keluarganya. Akibat kondisi kesehatannya yang sedang tidak baik, Nunung pun terpaksa memulangkan keluarganya ke kampung halaman ke Solo, Jawa Tengah. Tak hanya sekedar memulangkan ke kampung halaman, Nunung pun juga meminta agar keluarganya dapat berusaha sendiri untuk mencari pemasukan. Begitu banyaknya cobaan yang datang bertubi-tubi di kehidupannya, membuat Nunung pun dilanda kecemasan. Ia pun mengakui sempat dalam kondisi drop, sulit tidur, bahkan terbangun pada malam hari sambil menangis. Apalagi kini kediamannya pun telah ditinggalkan oleh keluarga, hingga Nunung pun hanya tinggal bersama suaminya, Ian Sambiran. Lantas seperti apa Nunung yang berserah diri kepada Tuhan dan minta dikuatkan agar mampu melewati masa-masa sulitnya? Support terkuat selalu support ya. Yang Iya. penting ya kayak itu tadi, kembali ke Tuhan, berdoa, Iya. pasrahin ke Tuhan. Kekuatan saya cuma kembali lagi ke Allah, bahwa saya pada saat saya didiagnosa itu saya cuma diam, pikiran saya cuma operasi kemo ya Allah kuatkan saya, ya Allah kuatkan saya, ya Allah kuatkan saya. Mereka support banget, terutama keluarga, teman-teman juga udah pada support ke saya, memberi kekuatan ke saya, membantu saya, terus keluarga semua keluarga support saya. Lalu benarkah mengingat Bekti sempat menjalani 3 kali operasi pada kepalanya, kini memori daya ingat Bekti pun masih loncat-loncat dan matanya pun masih buram? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Meninggalkan komedian Nunung, presenter kondang Indra Bekti kini dikabarkan sudah mulai lancar berinteraksi dengan keluarga, terutama dengan anak-anaknya. Di tengah suasana hangat keluarga kecilnya, presenter berusia 45 tahun itu masih terus melakukan upaya pengobatan, terutama lewat terapi dan akupuntur. Di sisi lain, meski sempat menjadi bulan-bulanan netizen soal penggalangan dana pengobatan Bekti, Aldila Jelita sang istri pun nyatanya tetap setia untuk menemani dan juga mengurus suami tercintanya itu. Menurut Ricky Komo, adik ipar Dila, Indra Bekti kini tengah menikmati masa-masa pemulihan dan dengan sabar Dila pun mendampingi Inback demi cepatnya kesembuhan suaminya itu. Namun, meski mulai bisa berkomunikasi dan kondisi kesehatannya pun juga berangsur membaik, Bekti pun masih kesulitan untuk mengembalikan memorinya, di mana memorinya masih lompat-lompat setelah keluar dari rumah sakit. And
right now I'm going to have something like a test. Who will taste good, and if she has tasted a good taste, she will be the winner. If it's not good taste, ya kalah ya. Jujur ya, kita belajar jujur ya, oke? Walaupun ayah buram matanya ya. Mukanya kakak asem. Kalau Kak Abel? Abel enggak, mukanya oke-oke aja. Bergoyang. Kalau Abel enggak, ya itu awal-awalnya merengut, habis itu nggak terlalu asam kan, tapi kan. Alhamdulillah untuk kondisinya Bang Indra sekarang sudah semakin sehat, semakin baik gitu ya. Dia juga sudah bisa berkomunikasinya juga sudah semakin baik. Kemudian lompatan-lompatan memorinya juga sudah semakin minim. Tiap pagi nganterin suaminya misalnya kayak jalan pagi lah gitu atau apalah gitu atau terapi atau segala macem gitu. Dila sih yang tahu detailnya banget gitu. Dila sabar dan emang selalu ngedampingin. Jadi misalnya kayak ada orang dia selalu bilang ini si ini loh gitu loh, oh ini si ini gitu. Jadi pelan-pelan step by step si Dilanya mencoba untuk ngasih tahu dari warna, dari angka apa segala macam gitu loh. Jadi kayak memulihkan kembali ingatannya dia gitu. Indra Bekti itu mentalnya juara ya gitu. Gua aja juga salut banget gitu. Jadi mental dia untuk membahagiakan orang itu gede banget loh gitu. Begitupun dengan penglihatannya, di mana belum juga pulih dan masih buram pasca operasi yang membuatnya selama 3 pekan harus dirawat di rumah sakit. Iya masih, kalau ingatannya dia kan kalau Dila bilang kan masih belum 100% ya gitu. Jadinya makanya terus penglihatannya juga belum 100%. Kalau kita ngelihat dari sosial medianya si Dila, Kak Bektinya ngelihatnya juga masih belum pasti karena emang ini masih kabur gitu. Jadi makanya kayak nerawang gitu. Gimana sih kalau kita lagi ada di tempat yang gelap kan kayak nerawang gitu. Lantas, seperti apakah adik Indra Bekti yang mengungkapkan fakta jika Indra Bekti akan kembali bekerja pada tanggal 14 Februari mendatang meski kondisinya juga belum pulih? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Selain itu, kabarnya Indra Bekti pun sudah kembali menerima job. Ya, meyakini pelangi yang indah akan datang setelah badai menerjang. Nampaknya pas untuk menggambarkan kondisi Bekti pada saat ini. Diakui cipta sang adik, pada 14 Februari mendatang, sang kakak akan melakukan job pertamanya pasca jatuh sakit. Lantas apa yang membuat keluarga mengizinkan Indra Bekti untuk kembali beraktivitas meski kondisinya belum 100% pulih? Februari tanggal 14. Jadi dia dipercaya gitu ya, mempercayakan kalau Indra bisa untuk kayak cuma opening aja gitu untuk suatu acara. Jadi hanya untuk membuka acaranya aja gitu. Memang cuma sebentar membuka acara gitu ya, announce. Kemudian setelah itu udah beliau tinggal duduk di bangku yang sudah disediakan dan tinggal menikmati acaranya. Karena sekalian mungkin juga ini sebuah refreshing buat Mas Indra juga gitu ya. Setelah kemarin selama hampir 1 bulan di rumah sakit, kemudian dia di rumah juga nggak bisa kemana-mana. Ya dia excited banget ya pas dikasih tawaran, lu mau nggak kalau buat ini? Wah ya mau dong gitu. Karena dia ngerasa udah sanggup gitu ya. Ya kita kembali lagi kalau dari keluarga sendiri itu melihat dampaknya itu nggak langsung kita iyakan, tapi kita konsultasikan dulu ke dokter gitu ya. Dan alhamdulillah dari dokter pun mendukung gitu ya. Mungkin satu untuk semangatnya dia, untuk motivasinya dia untuk cepat sembuh juga, kemudian untuk refresh mungkin memorinya dia atau otaknya dia gitu ya. Kalau untuk persiapannya sih yang jelas yang pertama adalah kesehatannya dulu kita fokus gitu ya. Karena kan masih ada waktu ya sampai di hari acaranya itu nanti. Jadi kita persiapannya adalah kesehatannya dia yang paling utama.
Kemudian yang kedua adalah ya kalau untuk dia mau mempelajari materinya kita nggak pernah memaksakan gitu ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.